Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nafil Atalah, mewakili kelompok 5 kelompok 5 PPL dari kelas SI 4606. Di video ini saya akan mempresentasikan dan juga memberikan demonstrasi mengenai website yang telah kami buat. Website yang kami buat itu bernama CleanSweep. CleanSweep adalah website pengelolaan sampah yang dikembangkan untuk membantu permasalahan pada pengelolaan sampah pada area Bandung. Kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pelaporan, dan minimnya edukasi daur ulang menjadi alasan utama perlunya platform yang memudahkan pelaporan sampah, menghubungkan warga dengan petugas kebersihan, serta memberikan informasi yang mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk untuk website dari kami sendiri mempunyai 3 role. Yang pertama adalah user. Untuk user, pertama dilakukan adalah login ke website, atau bisa juga register dulu. Bisa memberikan nama Sanafil, lalu masukin gender, lalu nomor telepon, lalu di sini itu untuk tanggal lahir bisa dimasukkan, lalu email address, misalnya di sini adalah email 1@gmail.com, lalu memasuki alamat rumah dari user saat register, dan juga domisili di mana, itu misalnya di sini ada Bandung. Dan di sini memasuki password yang untuk masuk ke website bisa dibuka atau ditutup, bisa di hide atau di unhide juga. Setelah register di sini untuk user sendiri ada berbagai fitur yang dapat dilakukan. Pertama itu ada artikel ini harusnya digunakan untuk menampilkan cara-cara untuk mendaur ulang. Dan ini lebih bisa bisa terlihat lebih baik setelah ditambah dari halaman admin. Lalu selain itu user bisa merequest pickup untuk sampah. Di sini memasukkan alamat pengambilan dari alamat untuk pengambilannya di mana. Misalnya di sini di jalan saya nomor. Lalu deskripsi sampah ada seperti apa, misalnya 2 buah kantong sampah, dan jenis sampahnya juga bisa dipilih, itu organik, anorganik, B3 dan juga lainnya. Misalnya di sini anorganik, dan memasuki jumlah kantong yang perlu di pick up ada berapa, dan waktu yang diinginkan. Saya bisa memilih misalnya tanggal 16 dan di jam mungkin tanggal 14 di jam 9 pagi. Ini tidak bisa karena waktunya terlalu dekat, jadi kami bilang hanya bisa setelah 11.18. Jadi kita masukkan 12.00 lalu mengirim permintaan, dan ini akan nanti muncul di halaman admin. Tapi sebelum itu bisa user juga bisa waste tracking ini untuk melaporkan sampah liar atau ilegal. Misalnya di sini jalan Raya Bojong Soang gitu. Dan juga memberikan deskripsi dari sampah liar atau ilegal yang ada. Misalnya 2 buah, misalnya 3 buah kantong sampah, dan bisa juga menambahkan foto secara opsional. Bisa iya, bisa tidak. Misalnya untuk di sini menambahkan ini,
dan mengirim laporan. Nah, misalnya untuk gambar sepertinya ada beberapa yang bisa, ada yang tidak bisa, jadi untuk sekarang tidak dulu. Dan setelah mengirim itu akan terredirect ke daftar laporan yang sudah pernah user buat. Nah, di sini sebelumnya ada pernah juga membuat di sini dan menampilkan statusnya, fotonya, dan aksinya. Misalnya bisa mengedit lagi laporannya seperti apa, dan juga bisa menghapus. Selain itu bisa juga untuk waste tracking ini harusnya di sini ya, waste record. Jadi user bisa menambahkan riwayat sampah yang ada dia buang. Saya di sini tanggal 13, kategori sampah organik, sampah organik, lalu menambah catatan baru. Oh, bentar. Sepertinya itu searching filter riwayat ya. Soalnya kita buat dulu tanggal 13 organik, beratnya 3-4 kantong misalnya. Kasih deskripsi sisa makanan. Lalu di sini muncul total sampah user pernah 4 kantong dan dapat melakukan aksi untuk mengedit catatannya yang pernah dibuat dan juga menghapusnya. Selain itu di sini ada user bisa melihat informasi tentang TPA dan TPS yang ada di Bandung. Di sini bisa dilihat ada petanya, jadi di titik yang biru ini untuk TPS, bisa lihat di sini TPS Ciroyom, dan juga untuk yang merah itu untuk TPA. Bisa lihat di sini ada TPA Jelekong dan juga di atas ada TPA Saribukti. Dan di sini ada TPA Saribukti. Selain itu user juga bisa mereport delay untuk keterlambatan pengambilan sampah. Di sini bisa memasukkan lokasinya, misalnya di jalan nomor 3, lalu deskripsinya telat mengambil sampah yang kemarin, lalu mengirim laporan. Di sini juga bisa terlihat laporan keterlambatan berhasil dikirim, misalnya di history sudah jadi. Lalu ada jadwal pengangkutan. Nah, bisa melihat ini jadwal pengangkut untuk user bisa melihat jadwal pengangkutan sampah tersebut, lihat di tanggalnya, waktunya, lokasinya, petugas yang mengurus pengangkutannya, kontak, dan juga keterangan. Oke, untuk user dan juga user ada dashboard yang bisa melihat total sampah yang dia buang ada berapa, organik berapa, anorganik berapa, P3 berapa, dan melihat tren total sampahnya. Misalnya di sini kan baru di input tadi, jadi bulan Juni ada 4 kantong, dan dia melihat distribusi kategorinya dan melihat sampah per kategori di sini. Nah, jika melihat misalnya mencatat yang baru, kita tambah anorganik 3 kantong, misalnya dibilang plastik bekas. Terus kita lihat di dashboard, muncul di sini anorganik dan juga di distribusi kategori berubah, bertambah, dan juga di sini bertambah 3 kantong. Untuk user fitur-fiturnya sepertinya segitu. Lalu aplikasi kita juga ada untuk admin, dan untuk admin kita pertama login menggunakan admin@gmail.com dan passwordnya admin12345. Di sini ada artikel, isu admin dapat menambahkan data untuk artikel recycling tadi. Saya judul cara recycling plastik atau plastik, lalu statusnya misalnya saat ini publish
lalu kontennya misalnya botol plastik dapat dibuat menjadi pencil holder misalnya, ya, sama upload gambar. Misalnya di sini saya belum memiliki gambar untuk itu, jadi misalnya dipakai gambar ini dulu sementara, lalu menambah. Sepertinya untuk gambar sedikit bermasalah, jadi ada beberapa yang bisa dan juga ada beberapa yang tidak. Sepertinya saya kita tambah ini cara recycle atau cara daur ulang botol plastik, publish botol plastik dapat didaur ulang menjadi pencil holder misalnya. Dan di sini muncul gambarnya, judul, konten dari artikelnya, status penulisnya, tanggal publish dan juga tanggal buat. Dan ini nanti kita bisa lihat di halaman user. Sini muncul yang baru dibuat tadi. Oke, untuk fitur selanjutnya dari admin ada dashboard. Sini admin dapat melihat total user, total admin, dan juga total manager atau pengelola sampah, dan juga melihat statistik dari TPA dan TPS. Yaitu waste in ini untuk berapa banyak sampah yang masuk ke TPS hari ini, dan juga untuk daily waste process ada berapa banyak sampah yang diproses dari TPA di hari ini. Dan bisa melihat status kapasitas dari TPS itu berapa yang di use, yang berapa yang available, dan juga untuk TPA. Dan di sini daily waste processing ada grafiknya. Itu nanti setelah dipindah pengelola sampah memindahkan sampah dari TPS ke TPA, lalu akan muncul di sini. Dan sebelumnya belum akan muncul jika belum ditambah data. Lalu di sini ada pickup request, yaitu admin dapat melihat pickup request yang dibuat dari user sebelumnya. Di sini ada yang tadi baru dibuat dan bisa melihat detailnya. Dan setelah melihat detail, admin juga dapat mengupdate status, misalnya jadi pending dan menjadi accepted atau completed, dan memilih tempat pembuangan. Misalnya di TPS ini menambahkan note pembuangan telah selesai, dan ini sesuai dari pembuatan yang dibuat dari user tadi. Waste volume-nya adalah 2 kantong. Dan setelah update status ini, maka statusnya menjadi completed, dan kapasitas atau kuantitas sampah tadi akan masuk ke TPS dan TPS yang dibuangnya tadi. Itu misalnya di sini adalah TPS Siroyom, maka kapasitas di TPS Siroyom akan naik dan bisa dilihat di fitur selanjutnya yang di admin, yaitu manajemen kapasitas TPS dan TPA, melihat semua TPS dan TPA yang ada di sistem dan melihat tipenya, kapasitas total terisi, kapasitas terisi, persentase terisi, lokasi, dan juga bisa aksi, yaitu edit dan hapus. Selain itu, admin juga bisa menambahkan jadwal pengangkutan. Misalnya di sini kita masukkan nama petugas, misalnya nama petugas misalnya Ciro gitu. Nah, nomor kontak 0822 gitu, masukkan nomor dan tanggal untuk pengangkutannya tersebut. Misalnya ini besok itu tanggal 14, dan di waktunya misalnya 7 pagi, dan di lokasi masukkan alamatnya, misalnya di Jalan Bojong Soang, dan keterangan jika ada, jika tidak ada bisa opsional, itu bisa dikosongkan saja, disimpan. Lalu ini akan muncul di halaman user, yaitu jadwal pengangkutan. Saat di sini muncul, dan untuk clean sweep juga mempunyai
fitur untuk pengelola. Bisa dari sini login dengan pengelola@gmail.com, itu melihat laporan sampah yang telah dibuat dari user. Ini tadi bisa update, memilih seperti yang admin, bisa milih TPS di mana, totalnya berapa. Di sini 1 kilo TPS dan statusnya menjadi resolve. Dan setelah ini notifikasi status menjadi resolve dan akan muncul di sini wah tertambah di TPS Bogor misalnya 1 kilo. Selain itu pengelola dapat melihat laporan delay yang telah dibuat dari user. Ini dapat dilihat ya, tadi telah dibuat, mengubah statusnya menjadi resolve. Selain itu pengelola juga bisa menambahkan daftar petugas yang ada. Saya tadi areanya adalah TPS, misalnya TPS Cicadas, lalu misalnya hari tugasnya itu di hari Rabu, masukkan nomor telepon, emailnya, jenis kelamin, dan juga alamatnya. Misalnya jalan nomor 2, nah simpan, lalu muncul di sini daftar petugas ya. Dan dan fitur terakhir untuk pengelola ada transfer sampah, itu untuk memindahkan pencatatan perpindahan sampah dari TPS ke TPA. Di sini kita memilih TPS awalnya itu Cicadas, misalnya 320 terisi, dan memilih TPS tujuannya itu Jeleko. Misalnya ingin memindahkan hari ini 30 meter kubik sampah, memilih jenis sampah itu organik. Dan untuk jika mencatat, misalnya untuk hari ini mencatat, akan muncul di sini total dipindahkannya berapa, yaitu 30, banyaknya berapa, total dalam meter kubik dipindahkan ini untuk setiap harinya, bukan untuk hari ini saja. Jadi bisa lihat di sini sebelumnya pernah juga ada 0,2 dan juga 0,2, jadi di sini 30,4, jumlahnya ada 3, dan ada juga rata-rata per transfer. Dan setelah pengelola melakukan ini akan terlihat di halaman admin. Misalnya di sini di dashboardnya muncul waste in hari ini ada 0,2 meter kubik dan daily waste prosesnya ada 30 meter kubik. Itu dipindahkan dari TPS ke TPA tadi, dan ini didapatkan dari yang sebelum-sebelumnya itu hari ini masuk ke dalam TPS ada 0,2 meter kubik. Mungkin sekian saja presentasi atau demonstrasi dari aplikasi atau dari website CleanSweep yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.